Sebelum perayaan Ekaristi kita dimulai, marilah kita sama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudari-saudara terkasih, para pesiara harapan, pada siang hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah Bapa kepada kita. Selain itu kita berharap agar kita semua dapat makin menyadari dosa, kelemahan, dan kekurangan yang sering kita lakukan. Sebab semuanya itulah yang menyebabkan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu
Karena pada hari ini kami Engkau kumpulkan. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara untuk keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus berada dalam kerumunan manusia yang menolak dirinya. Seruan untuk menyalibkan dirinya sungguh menggetarkan dan menyayat hatinya. Cintanya berhadapan dengan penolakan, kebencian dan kejahatan hati manusia. Cinta dibalas dengan kejahatan hati manusia. Betapa hati Tuhan sangat pedih menyaksikan penolakan manusia dari hari ke hari terhadap cintanya. Ia datang kepada kita sebagai kepunyaannya, tapi kita menolak dan melukai hatinya dengan kesombongan dan dosa-dosa kita. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah Dosa-dosa kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak hanya menghadapi penolakan manusia, Ia pun disiksa dengan kejam. Tak ada yang membelanya. Ia tidak melawan. Ia tidak memaki. Ia tidak membalas kejahatan manusia. Yang Ia lakukan adalah menanggung penderitaan itu, karena Ia tahu untuk apa semua pengorbanan ini. Hati Yesus terluka lagi, bukan karena cambuk penuh dengan duri yang menyobek kulit hingga ke daging tubuh Tuhan. Ia terluka lebih menyakitkan lagi, karena pengorbanannya dan cintanya serasa sia-sia ketika manusia tetap mencintai dosa dan menolak untuk percaya padanya. Maukah kita berhenti melukai hati Tuhan? Maukah kita mengurangi derita Tuhan dengan bertobat dan mengubah cara hidup kita di hadapannya? Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu.
Sebab dengan salibmu engkau telah menebus dunia. Ia adalah anak Allah, tetapi ia mengenakan kemanusiaan kita. Tubuhnya kehabisan tenaga dan lelah, tapi cintanya adalah cinta ilahi yang tak pernah lelah. Ia dicaci, ditolak, dilukai, dan terjatuh tertimpa kayu salib. Salib itu adalah dosa manusia. Kejahatan manusialah yang membuat hatinya terus terluka. Salib itu adalah dosa kita. Ia memikul dosa kita di kayu salib yang berat. Kelelahan dan kesakitan karena cinta adalah sebuah persembahan Tuhan untuk manusia. Jika kita mencintai Tuhan, mengapa kita tidak belajar untuk hidup menjadi lebih baik di hadapan Tuhan? Pertobatan Anda adalah cinta yang meringankan salib Tuhan. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Seorang ibu adalah sosok yang setia dan penyayang, penuh belas kasih dan kerahiman. Dari rahim Maria ia dilahirkan. Di tangan Maria ia bertumbuh dan dibesarkan. Di hadapan bundanya, ia berpeluh darah dan keringat. Hati seorang bunda amat terluka menyaksikan penderitaan putranya. Hati Yesus dan hati Bunda Maria berduka bersama menjalani salib yang berat ini. Penderitaan Tuhan dan Bunda Maria mengundang kita untuk sadar akan akibat dosa kita, sadar akan kehancuran hidup kita karena dosa, sadar akan penghakiman terakhir yang menanti kita di penghujung kehidupan ini. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salibmu engkau telah menebus dunia. Di tengah derita hati Tuhan karena penolakan manusia, ada jiwa-jiwa yang dijumpainya dalam jalan salibnya. Simon dari Kirene adalah salah satunya. Sosok pertama ini menolong Yesus karena kewajiban. Namun perbuatan ini telah meringankan derita Tuhan. Seringkali kita juga beriman karena kewajiban. Penghayatan hidup kita begitu tipis. Cinta kita begitu miskin. Tetapi kita tetap adalah jiwa yang Ia cintai. Kita adalah jiwa yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk berjalan bersamanya di jalan salibnya. Ia membawa jiwa kita yang bahkan hanya setengah hati untuk jatuh cinta padanya
dan pada akhirnya berjalan dengan Yesus dengan cintanya yang besar dan belajar darinya. Sama seperti Simon dari Kirene, belajar dari membantu Yesus sebagai manusia yang menderita memikul salib dan menjadi percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang tersalib. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Andaikan kita bisa, kita pun ingin menjadi Veronica di jalan salib ini. Tapi kita butuh cinta dan keberanian menghampiri penderitaan hati kudus Yesus. Tak mudah untuk menjadi pribadi yang menghampiri orang yang menderita. Tapi jika kita melakukannya, kita melayani Dia dan meringankan wajahnya yang berpeluh darah dan keringat. Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Di jalan kehidupanmu, saat engkau berjumpa dengan orang menderita, engkau berjumpa dengan Yesus. Jadikan saat itu kesempatan untuk mengusap wajah Tuhan. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Bila Kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Beban salib itu terlalu berat buat Yesus. Dosa manusia terlalu besar untuk dipikulnya. Hati Tuhan lelah? Tidak. Cintanya terlalu besar untuk menyerah karena derita. Hati kudus Yesus menjadi jalan bagi kita untuk belajar apa artinya tabah dan kuat dalam derita. Menyerah itu mudah, bertahan dalam derita itu cinta. Maukah kita membahagiakan hati kudus yang terluka itu dengan cinta yang tahan dalam derita hingga akhir? Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati Kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus berjumpa dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Tidak semua jiwa membuat hati Tuhan terluka. Ada jiwa-jiwa yang mengasihinya. Mereka merasakan derita Tuhan. Mereka ikut menderita bersama Tuhan.
Mereka ingin menghibur hati Tuhan. Jiwa ini adalah jiwa yang meringankan derita Tuhan di tengah kerumunan jiwa manusia yang penuh dosa dan menolak cintanya. Jiwa-jiwa kita diundang untuk menjadi bagian dari jiwa yang mengasihi Tuhan. Persembahkanlah waktu dalam doa bagi jiwa yang berdosa. Itu akan membahagiakan hati Yesus yang terluka karena dosa manusia. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketaatan dan kesetiaan Yesus pada rencana Bapa berharga mahal. Derita tak tertangguhkan mesti Ia pikul. Namun cinta dari Bapa yang membuatnya bangkit kembali. Derita dan salib adalah piala yang harus Ia minum. Dan Ia pun ingin seandainya bisa piala ini berlalu. Namun piala itu harus Ia minum dengan menerima dan memikul salib. Kita mestinya malu jika kita terlalu mudah menyerah ketika tantangan menjadi besar dalam hidup kita. Ketika kita merasa hidup kita terlalu berat, persoalan hidup menghimpit, kekecewaan demi kekecewaan berulang terjadi. Coba pandang Yesus. Ia jatuh dan bangun lagi. Ia tak menyerah. Maka jangan menyerah. Ayo berdiri dan melangkah lagi. Juga bahkan bangun lagi dari kegagalan karena dosa. Bangkitlah, sebab perjalanan hidup ini belum selesai. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian menutupi kehormatan tubuh manusia. Apalagi yang tersisa pada Yesus, segalanya telah diambil darinya. Dengan menjadi manusia, Ia telah mengosongkan diri. Kemuliaannya sebagai anak Allah terselubung, dan kini Ia ditelanjangi. Kehormatan dan kemuliaan Allah direnggut oleh dosa manusia yang kejam. Bukankah kita mestinya malu ketika kita hidup dalam dosa dan tidak memiliki rasa bersalah dan malu? Bahkan dosa yang paling memalukan pun kita anggap biasa dan bukan dosa. Tidak malukah kita menelanjangi Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Berdosa terhadap tubuh kita adalah berdosa terhadap Tuhan sendiri. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Pakaian-Mu
dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Tubuh dibaringkan di atas kayu salib. Paku-paku menghujam tangan dan kakinya. Adegan itu amat mengerikan. Siapa yang sanggup menjalaninya di antara kita? Tidak seorang pun. Bahkan untuk orang yang Anda cinta pun, mungkin Anda berpikir untuk menderita seperti itu. Tetapi tidak buat Yesus. Ia membiarkan segalanya diambil darinya, dan kesakitan hebat ditanggungnya. Kesakitan itu terus ia alami saat kita berdosa. Maukah kita bertobat demi luka-lukanya yang pedih, demi sengsaranya yang memilukan? Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati Kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Kematian Yesus di salib adalah sejarah kelam manusia yang membunuh Tuhan. Haruskah sejarah itu terus berulang ketika kita menyalibkan kembali Tuhan dengan keji karena dosa kita? Haruskah hati kudus yang penuh cinta ditusuk oleh tombak bengis oleh tangan kita masing-masing? Pandanglah salib Tuhan. Tuhan telah mati untukmu dengan kematian yang paling mengerikan yang dikenal manusia zaman itu. Rasakanlah cinta hatinya yang mengalir dari salib bagimu. Hanya cinta yang begitu besar mau melakukan itu untukmu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati Kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Biji mati Menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Cinta Tuhan membawanya sampai pada kematian. Ia menjadi teladan bagi kita, bahwa kita pun hidup mencintai hingga akhir. Hidup sebagai suami istri adalah cinta hingga akhir usia hidup. Cinta sebagai orang tua adalah hingga akhir menutup mata. Cinta sebagai anak adalah cinta yang memelihara dan memberi penghormatan dan kasih kepada orang tua hingga akhir. Hidup dalam pelayanan adalah panggilan memberikan diri dalam kesetiaan hingga akhir menutup mata. Setialah, setialah hingga akhir. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati Kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. salib Tanda kehinaan
perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ketika hati kita sedang susah, kita merasa bahwa segalanya seharusnya berakhir. Perjuangan kita terasa tak berarti. Pada saat derita menghimpit karena persoalan kehidupan, hati kita berkata, "Cukuplah sudah." Pada saat kita terbaring tak berdaya dan sakit berat, hati kita berkata, "Mengapa Tuhan tidak mengakhiri semua ini?" Pada saat salib dan pergumulan datang beruntun, hati kita remuk dan segalanya tampak tak ada lagi gunanya untuk diperjuangkan. Itulah kegelapan makam hidup kita. Kita mengalami perhentian di makam. Tubuh Yesus dimasukkan ke makam. Ia telah mati. Namun kekuatan cinta Tuhan yang akan membangkitkannya, dan hatinya yang maha kudus itu akan membangkitkan kembali juga Anda. Ia membangkitkan hatimu dari kepedihan, kekecewaan, keputusasaan, kebencian, kemarahan, kehilangan harapan. Ia akan memberikan kepadamu hidup yang baru dan hati yang baru. Tatap hidupmu ke depan. Rajutlah lagi langkah hidupmu. Jangan berhenti di makam penderitaan dan kegelapan dosa. Pandanglah cahaya kebangkitan Tuhan yang memusnahkan kegelapan dosa. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami sadar akan dosa-dosa kami. Hati Kudus Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mada Bakti nomor 379. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang
hari mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, para pesiara harapan di dalam Tuhan, kita telah merenungkan sengsara dan wafat Tuhan dalam jalan salib. Semuanya mengingatkan kita betapa Ia mencintai kita, mengasihi kita. Kita adalah para pendosa yang dipanggil untuk kembali pulang kepada Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Maka dari itu kita bawa dalam Ekaristi ini pertobatan kita selama masa retret agung ini. Juga kita ingat kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita kepada sesama. Juga mereka yang telah menyakiti hati kita dan membawa kita jauh dari Tuhan. Saudari-saudara, kita persembahkan semuanya itu dalam Ekaristi ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan. Semoga kami Engkau perbarui dengan Roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti
bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kita bangkit berdiri, bait pengantar Injil.
dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kisah Yusuf anak Israel, anak Yakub, kurang lebih sama dengan kisah Yesus dalam Injil. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, kedua tokoh sentral tersebut begitu dikasihi, dicintai, dan disayangi oleh bapaknya. Cinta yang begitu besar itu tercurah total kepada mereka, baik kepada Yusuf oleh Yakub bapaknya, juga kepada Yesus oleh Allah bapaknya. Yang kedua, cinta yang luar biasa itu kemudian disalahpahami, disalah mengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, hingga menimbulkan dosa yang juga termasuk satu dari 7 akar dosa, yaitu iri hati. Iri hati itu kemudian menimbulkan kedengkian yang begitu mendalam dan mengantar orang-orang di sekitar Yusuf dan Yesus untuk menolak mereka. Penolakan terjadi tidak hanya oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tetapi penolakan juga terjadi dari saudari-saudara, dari mereka yang begitu dekat
dengan Yusuf, dan juga dengan Yesus. Yang ketiga, iri hati kemudian menimbulkan amarah yang membawa pada maut, yang membawa pada penyiksaan, pada penderitaan. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dilemparkan ke dalam sumur. Sementara Yesus mengalami apa yang telah kita renungkan tadi, jalan salib yang begitu luar biasa, yang begitu membawa kita pada sebuah pengalaman traumatis, bahwa kesengsaraan yang sedemikian itu tidak pernah dialami oleh orang lain, hanya oleh Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, dari dua bacaan hari ini, kita memperoleh sebuah kepastian bahwa batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya kemudian menjadi penolong untuk mereka. Ia hidup baik, penuh cinta dan kedamaian di Mesir, dan ia tidak dendam dengan saudara-saudarinya. Ia justru memanggil mereka untuk hidup bersama dengan dia dalam cinta. Yang kedua, Yesus menjadi batu penjuru, menyelamatkan kita semua, membawa kita kembali yang sudah menolak dia, membawa kita kembali yang sudah berdosa, agar kita boleh semakin dekat dengan Bapa, semakin dekat dengan Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Ekaristi ini, pada Jumat Pekan Prapaskah yang kedua, kita diundang untuk semakin memurnikan hati kita. Hati dalam Katekismus Gereja Katolik 2563 dikatakan sebagai tempat terdalam manusia, tempat seseorang bertemu dengan Allah. Mari kita menjumpai Allah di dalam hati kita, di dalam relung hati kita. Di sana kita boleh semakin memurnikan pertobatan kita. Kita membawa puasa, pantang, amal, dan doa kita dalam hati. Karena di sana kita menjumpai Tuhan yang begitu mencintai kita. Semoga hati kita dipenuhi oleh Allah sendiri, sehingga pertobatan kita, cinta kita boleh penuh dan berkenan kepada Bapa. Tuhan memberkati kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni Mada Bakti nomor 286. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkat sakramen ini kami menerima rahmat keselamatan abadi. Bantulah kami maju dalam pesiaran menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, buatlah umat-Mu berpaling kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau melindungi mereka dengan kasih yang lebih besar, mereka yang berbakti dengan hati yang tulus. Bahkan Engkau membela mereka yang berdosa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 378. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya,
sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Selamat siang, terima kasih.